Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Sejarah Sanggarowo di Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2015. Perkenalkan, nama saya adalah Juni Alfi Berpurba, NIM 32031210031, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Negeri Medan. Adapun latar belakang penelitian proposal saya, yang pertama ialah Sanggar Lukis Rowo berdiri di era tahun 1989, didirikan oleh M. Yatim, seorang pelukis otodidak secara mandiri dengan melihat kondisi dan masih sedikit didapati karya lukis yang meminatinya di Sumatera Utara baik di Medan maupun di Tanjung Rawa. Kedua, sanggar ini menjadi wadah pendidikan non-formal di Deli Serdang dengan penerapan metode empiris dari pengalaman dan pengetahuan yang diajarkan dengan berlatih dan belajar secara langsung. Nah, adapun tujuan penelitian dari proposal penelitian saya ialah untuk mengetahui sejarah berdirinya Sanggar Lukis Rowo tahun 1989 di Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang. Kedua, untuk mengetahui penerapan sistem pendidikan non-formal di Sanggar Rowo pada tahun 1989 sampai 2015 di Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana upaya Sanggar Rowo dalam meningkatkan kualitas karya lukisan sebagai pameran yang bernilai tinggi pada tahun 1989 sampai 2015 di Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang. Nah, untuk menjawab penelitian, perlu diketahui bahwa penelitian adalah kegiatan untuk menemukan, mengungkapkan, menginvestigasi, serta menganalisis suatu peristiwa atau kejadian dengan menggunakan prosedur ilmiah. Menurut Gilbert J. Graham, penelitian sejarah adalah kumpulan yang sistematis, terdiri dari beberapa prinsip dan beberapa aturan atau metode yang ditujukan untuk mengumpulkan bahan-bahan sumber sejarah secara efektif. Nah, mengumpulkan sumber sejarah dari berbagai macam sumber guna memperoleh data dan mengolah serta menganalisis data guna disampaikan menjadi sebuah laporan penelitian. Nah, pada penelitian sejarah ada metode yang dilakukan dengan berbagai prosedur atau metode yang dilalui dengan berbagai langkah-langkah. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik adalah langkah awal bagi penulis dalam proses mencari dan mengumpulkan bahan-bahan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, kritik sejarah adalah penelitian kritis terhadap data dan fakta sejarah yang ada. Ketiga, interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan dengan pembahasan maupun hasil penelitian langsung di lapangan. Keempat, historiografi merupakan tahapan akhir dari penelitian sejarah, yaitu tahap penulisan sejarah dari data-data yang dikumpulkan, kemudian diverifikasi dan telah diinterpretasi. Perlu diketahui bahwa sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sejarah primer, peneliti memperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan penjelasan informasi yang mendukung seperti dokumen yang ada dalam pada penelitian. Kemudian sumber sejarah sekunder ialah data sekunder diperoleh dari literatur seperti skripsi, artikel, jurnal yang bersebaran terkait penelitian. Nah, pada sumber sejarah primer, pada proposal penelitian saya yang berjudul Sejarah Sanggar Rowo di Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang tahun 1989 sampai dengan tahun 2015 ialah dengan wawancara langsung oleh pendiri Sanggar Rowo, yaitu Bapak M. Yatim selaku mentor, kemudian pelukis serta mengedukasi pelukis-pelukis muda yang ada di Tanjung Rawa dan Sumatera Utara, serta seorang sastrawan sekaligus sebagai penasehat sastra di Deli Serdang. Saya melakukan wawancara dengan mendatangi langsung Sanggar Rowo yang berada di Kompleks PTPN 3 di Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini adalah gambar di mana gambar ini merupakan salah satu kegiatan melukis di Sanggar Rowo yang berada di luar ruangan yang secara langsung melukis dalam suasana alam. Pada gambar ini, Bapak M. Yatim memakai baju putih dan celana hitam sedang memantau kegiatan para anggota pelukis yang sedang melukis secara tersendiri sesuai imajinasinya tanpa ada arahan yang diterapkan di Sanggar Rowo. Kemudian, gambar ini merupakan salah satu hasil karya lukisan Bapak M. Yatim dengan teknik still life yang dilukisnya di Sanggar Rowo. Sumber sejarah sekunder, di mana data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian atau peristiwa terjadi
ialah seperti contoh hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, dan lain sebagainya, di mana ada proposal penelitian saya berjudul Sejarah Sanggarowo ini memakai laporan penelitian yang relevan seperti skripsi dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu dan Bahasa, yaitu Kakak Reza Ayu, yang membahas eksistensi Sanggarowo dalam membina pelukis-pelukis